Halo, jumpa lagi dengan saya Mr. Rudy. Kali ini saya akan membahas bagaimana jebakan manajemen dalam bisnis. Sama halnya di bisnis konvensional, di bisnis MLM pun kita juga harus belajar manajemen. Ada perbedaan mendasar antara memimpin dan mengelola ya teman-teman. Setelah merekrut beberapa downline yang aktif, ada kecenderungan untuk mulai mengatur atau mengelola downline. Kebanyakan manajer di perusahaan konvensional melakukan pengelolaan karena jabatan struktural yang mereka emban. Seperti itu. Apalagi para karyawan yang mereka kelola digaji untuk mematuhi mereka. Tetapi model mengelola tidak cocok dan efektif di bisnis MLM. Mengapa? Karena di bisnis MLM kita menganut yang namanya IBO, Independent Business Owner. Jadi downline kita itu bukan karyawan kita, teman-teman. Mereka adalah partner bisnis kita. Apa yang harus kita lakukan dalam memimpin mereka? Yang pertama, kalau mengelola itu adalah memberikan instruksi kepada downline secara detail langkah-langkah yang harus dilakukan dan melakukan pengawasan agar jangan ada kesalahan. Itu mengelola. Kalau memimpin adalah memberitahu hasil akhir atau gambaran besar yang diharapkan dan memberikan kebebasan pada downline untuk mewujudkannya. Jadi kalau kita memimpin, kita kasih contoh. Teman-teman, bulan April saya sudah punya agenda nih. Dari tanggal 1 sampai 30 saya sudah punya agenda. Kita ada training A, training B, training C, training D. Ayo teman-teman bisa manfaatkan training-training itu. Di bulan April saya ada promo-promo A, B, C, D, kita bisa cerita. Di bulan April stok produk kita melimpah ibaratnya. Oleh karena itu ayo kita lakukan secara bijaksana produk-produk yang belum fast moving, kita harus punya stok yang lebih banyak. Itu contohnya teman-teman. Jadi kita nggak bisa kasih instruksi, kamu harus stok produk sekian, kamu harus. Kita nggak bisa, karena mereka bukan karyawan kita, gitu. Mereka adalah partner bisnis kita. Jadi kita harus kasih contoh, kita kasih edukasi bahwasanya produk yang sangat laku ini A, B, C, D. Nah, buat teman-teman, barang ini jadi rebutan, mau nggak mau teman-teman harus punya stok. Ada juga kalau mengelola, memberikan perintah pada downline apa yang harus dilakukan. Memimpin menjadi pelaku dengan memberi contoh. Nah, saya sudah sampaikan tadi ya. Karena leadership is action, not position. Pemimpin adalah aksi, memberi contoh, bukan karena posisi jabatan. Jadilah pelaku yang lebih dahulu, barulah downline Anda meniru dengan menjadi pelaku juga. Bayangkan jika Anda menjadi manajer yang hanya memberikan perintah, maka downline Anda adalah sekumpulan orang yang hanya jago memberikan perintah. Siapa pelaku di jaringan Anda? Nol besar. Jadi dalam mengelola tim itu ya kita harus jadi seorang inspirator juga teman-teman. Kita harus memberikan inspirasi pada mereka bagaimana membangun bisnis ini. Ya memang kadang kita capek ya melakukan hal-hal yang sama, melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama yang dilakukan gitu. Makanya kadang saya sendiri ya kalau belajar dari 5 karakter tadi kan kita harus belajar menekan ego juga ya. Kita harus pakai ilmu tertinggi yaitu ilmu maklum ya. Kalau tim kita itu banyak masalah gitu loh. Jadi sebenarnya masalah itu tergantung diri kita sih gitu loh. Saya selama membangun bisnis MLM hampir 10 tahun ya nggak pernah menganggap suatu masalah sih gitu loh. Memang kadang kalau lagi capek ada berita negatif ya kita agak sensitif ya, kalau perasaan baper ya wajar. Tapi setelah itu saya pikir-pikir ngapain sih ngurusi hal-hal yang nggak penting seperti itu gitu loh. Toh kita juga udah semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Kalau memang orang itu nggak masih komplain ya sudah biarin aja gitu. Karena memang faktanya saat barangnya banyak stok, contohnya barang kelangkaan barang ya,
saat barangnya banyak itu permintaannya sedikit. Ibaratnya daya juangnya para dolan-dolan kita itu kurang gitu loh. Tapi saat barangnya sedikit atau rebutan, mereka berpacu. Makanya ada istilahnya open buka tutup orderan. Buat apa ya? Buat memacu mereka punya stok. Karena mau nggak mau tim kita itu harus diajari bagaimana menjadi pengusaha yang baik gitu loh. Jangan jadi leader, kalau istilah saya leader makelar. Jadi kalau ada orderan baru cari produk, nggak bisa. Mereka harus berani stok barang seperti itu. Contoh mengelola dan memimpin. Yang pertama, mengelola itu melindungi downline secara berlebihan. Memimpin memperlengkapi downline dan memberi kepercayaan kepada mereka untuk berbuat kesalahan dan bertumbuh. Jadi kita apa-apa downline itu harus ke kita. No, itulah yang membuat kita kadang sakit. Kita harus prioritaskan downline-downline kita itu agar mereka tumbuh, agar mereka itu mau ibaratnya konsultasi langsung ke perusahaan, jangan apa-apa ke kita. Makanya kita ibaratnya masalah numpuk akhirnya kita sakit kan itu. Padahal kalau kita bisa pecah masalah itu, maka hal-hal yang bisa dilakukan oleh downline ya kita serahkan, biarkan mereka tumbuh gitu loh. Seperti itu. Ada juga perbedaan antara mengelola memimpin. Kalau mengelola itu adalah menyalahkan orang lain dan mengalihkan tanggung jawab. Kalau memimpin adalah memiliki rasa dan mengambil alih tanggung jawab. Saya pernah mengalami ditipu orang, rugi ratusan juta. Ya sudah, saya tanggung jawab gitu loh. Waktu saya main konvensional di industri MLM, saya pernah ngadain event, ya harus nombok, ya saya tombok gitu loh. Ya saya berpikir saya mungkin nombok sekian juta, tapi kalau tim saya tumbuh, saya akan mendapatkan 5 mungkin 10 kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Carilah orang yang tepat dan bekerjalah dengan mereka. Kalau tidak, kamu akan depresi, demotivasi dan terkubur bersama mereka. Konflik pribadi dan rusaknya hubungan menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan. Karena itu penting sekali untuk menghindari jebakan manajemen. Apabila kita sebagai pemimpin terlalu mempersoalkan masalah hubungan yang terjadi tidak terselesaikan, maka itu tandanya kita sudah terperangkap ke dalam jebakan manajemen. Paham? Jangan hanya bekerja dengan orang-orang yang bermasalah, carilah orang yang tepat dan bekerja samalah dengan mereka. Tapi sebelum kita mencari orang yang tepat, diri kita jadilah orang yang tepat juga. Kita harus selalu belajar ya. Jadi ambil tanggung jawabnya, asal kita untuk belajar, sehingga kita dalam menghadapi manajemen permasalahan itu kita bisa selesai dan kita bisa bagi. Karena sebagai pemimpin itu ada istilah kita itu menjadi tong sampah. Setiap kali ada masalah, mereka datang ke kita, giliran mereka dapat uang, dapat reward, mereka lupakan kita. Bahkan ngucapin terima kasih aja juga jarang. Tapi ya udahlah, itulah risiko menjadi seorang pemimpin. Selamat belajar dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Thank you.